Sejak kapan Bapak memulai usaha servis komputer ini? Saya memulai pekerjaan sebagai teknisi komputer di tahun 2003. Berawal dari susahnya mencari pekerjaan di perusahaan. Saya sudah melamar kerja ke sana kemari ke berbagai perusahaan yang ada di kota saya ini. Namun rasanya belum rezeki, karena pada saat itu untuk masuk ke sebuah perusahaan kita harus mengenal orang dalam yang bisa menjamin kita bekerja di perusahaan tersebut. Saya memutuskan untuk tidak mencari pekerjaan lagi, kecuali saya menciptakan lapangan kerja. Lapangan kerja yang saya ciptakan itu bisa menghidupi keluarga saya nantinya. Bagaimana awal perjalanan Bapak dalam memulai usaha servis ini? Kan di tengah-tengah masyarakat tidak lazim begitu ya untuk servis. Yang tahunya kan apalagi khususnya Kota Duri ini bekerja atau mencari uang itu hanya dengan bekerja pada perusahaan seperti perusahaan kontraktor atau chevron dan lain-lain. Nah, sementara Bapak lebih memilih menjadi seorang pengusaha di bidang servis. Biasanya kan itu di bidang penjualan atau yang lainnya. Bisa diceritakan Pak? Ya, saya memulainya dari servis komputer dari rumah ke rumah, dan saya berikan nama dengan on call computer service. Jadi saya bisa dipanggil selama 24 jam ya. Istilah yang disebut oleh teman-teman saya dulu, saya adalah simatupang, siang malam tunggu panggilan. Jadi saya adalah pria panggilan yang siap dipanggil kemana saja untuk menghadapi komputer-komputer yang bermasalah, baik di kantor ataupun di rumah. Pengalaman apa yang sangat berkesan di saat memulai usaha servis komputer? Pengalaman yang bisa saya tarik dari perjalanan hidup itu adalah bagaimana menciptakan kemampuan diri sendiri agar bisa berkreativitas, menghidupkan diri sendiri dan keluarga tanpa harus mencari pekerjaan. Apa yang membuat Bapak berani berwira swasta? Keberanian berwirausaha itu muncul bukan karena cita-cita, bukan karena pendidikan, tapi karena tuntutan hidup yang terpaksa membuat kita harus berani melakukan sesuatu sehingga kita bisa menghasilkan uang. Waktu pas Bapak memulai usaha di bidang servis komputer ini, kira-kira berapa sih modal yang Bapak butuhkan sehingga bisa membuat usaha seperti ini? Saya memulainya dengan modal yang dikatakan modal dengkul lah, tidak punya apa-apa. Dan satu keping CD installer pun saya tidak punya, satu keping CD software pun saya memang tidak punya. Waktu itu saya minjam kepada teman yang memang dia sudah berprofesi sebagai teknisi komputer di sebuah toko. Apa yang membuat Bapak yakin tak mempunyai modal tapi mau berwira swasta? Melakukan suatu usaha, kita tidak berpikir berapa modal yang diperlukan waktu itu, karena saya sendiri tidak mempunyai peralatan yang cukup, uang yang cukup, ilmu yang cukup. Saya hanya mempunyai keyakinan bahwa Allah telah memberikan modal yang sangat besar kepada saya, seperti akal pikiran, ilmu, tangan, badan. Kenapa ini tidak kita gunakan untuk memulai suatu usaha? Nah, ini inspirasi yang luar biasa bagi saya waktu itu. Saya harus bisa memanfaatkan modal yang diberikan Allah ini untuk memulai usaha yang ingin saya jalankan. Apa kendala yang Bapak hadapi dalam menjalankan usaha servis ini? Kendala-kendala di lapangan banyak yang saya jumpai waktu itu ya. Karena keterbatasan yang saya miliki, saya tidak punya komputer sendiri. Saya hanya langsung menghadapi komputer-komputer konsumen yang rusak. Makanya terkadang untuk membackup data saja saya tidak punya. Saya harus meminjam harddisk kawan-kawan yang punya. Tapi
pada prinsipnya apapun hambatan itu tidak menjadi halangan bagi saya, karena saya membaca situasi hambatan, jadikanlah hambatan itu menjadi sebuah peluang. Apa cita-cita ke depannya? Yang mengilhami pemikiran saya dalam menjalani usaha ini, yang saya tanamkan kepada anak-anak saya, keluarga saya, berani berkreativitas untuk membangun usaha, membangun kehidupan ke depan, berani berbuat untuk menghasilkan sesuatu yang bisa menunjang ekonomi kita, bukan hanya bekerja sebagai ASN, bukan hanya bekerja sebagai karyawan, tapi bekerja pada perusahaan sendiri, di mana kita bosnya sendiri, kita karyawannya sendiri, sehingga kita mengurangi beban pemerintah dalam membuka lapangan kerja, kita bisa membuka lapangan kerja sendiri. Dan satu hal yang juga ingin saya sampaikan kepada generasi-generasi muda, jangan tunda untuk membuat usaha itu karena perkara modal, tapi modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih besar daripada yang kita butuhkan untuk membangun sebuah usaha. Jadi cita-cita saya bagaimana menciptakan pengusaha-pengusaha baru yang bisa membangun negeri ini, membangun kreativitasnya, baik melalui dunia nyata ataupun dunia internet, karena perkembangan dunia internet dan komputer itu sudah tidak mempunyai batasan lagi dan bisa membuka lapangan kerja. Begitulah Bu. Sangat mulia sekali cita-cita Bapak ya, dan juga memotivasi bagi para anak-anak muda yang di luar sana. Intinya ketika kita ingin memulai suatu usaha, jadi kita jangan memikirkan modal dari mana. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan modal kepada kita, yaitu akal pikiran. Nah, bagaimana kita bisa melaksanakan dan mengaplikasikannya sehingga menjadi suatu usaha, bergerak di bidang servis kah atau di bidang yang lain? Nah, itu tergantung kemauan dan kemampuan kita sendiri. Terima kasih Bapak Joni Mutakin atas waktunya yang telah diberikan kepada kami untuk mewawancarai Bapak. Lain kali mungkin kita bisa meminta waktunya lagi untuk mengorek-ngorek informasi masalah servis kepada publik, yang sehingga publik juga bisa mengetahui bahwa tempat servis yang ada di Kota Duri satu-satunya yang full menangani servis yaitu toko Roxy Komputer. Selamat siang semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.